wabarakatuh. Ini anak-anakku kelas 3 secara keseluruhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah ini kita sampaikan pada nabi kita, keluarganya, sahabat, para ulama, terlebih khusus Sayyidi Munir Hasim Latif, kepada orang tua kita dan kepada diri kita sendiri, agar kita senantiasa dijadikan lawan yang saleh dan salihah. Ala hadinya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan tentang berpikir kritis. Nah, kali ini yang kita bahas tentang hakikat berpikir kritis. Ya. Kemarin Pak Solikin sudah memberikan contoh-contoh dan ayatnya. Sekarang mari kita belajar lebih dalam lagi apa sih sebenarnya itu berpikir kritis. Definisi dari berpikir kritis adalah bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan perbuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Satu contoh kemampuan berpikir itu adalah kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang akan terjadi hari ini. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan atau ke akhirat. Maksudnya, jika kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat dan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah atau di akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itulah moto yang harus menjadi acuan yang tegas. Pelajari baik-baik sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Langsung saja, yang artinya begini, sabda tadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Aus, ya, dari Abu Ya'la, yaitu Sajadat Ibnu Aus radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap pada Allah dengan harapan kosong. Riwayat At-Tirmizi, beliau berkata hadis hasan. Jadi hadis ini adalah hadis hasan atau hadis yang baik. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seorang kepada adanya kehidupan dunia, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah adalah jauhnya orientasi dari visi ke depan atau ke akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Bahasa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak bisa baca tulis, tetapi karena pelakuannya menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum dan pengadilan dunia. Jadi kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah di akhirat
yang tidak ada tawar-menawar maka diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang yang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Orang yang cerdas juga tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan amal oleh tanpa menunda. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencana serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini sahih. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Rasulullah menyebutkan 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarin kita semua. Pertama, kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah karena sibuk mencari penghidupan atau harta. Kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Ketiga, sakit yang dapat membuat ketampanan, kecantikan kita pudar atau bahkan cacat. Keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau tak berdaya. Kelima, kematian yang cepat karena usia atau umur yang demikiannya tidak memberi manfaat. Keenam, datangnya dajjal yang dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi manusia. Ketujuh, hari kiamat, bencana dahsyat bagi orang yang mengalami. Jadi berpikir kritis dalam pandangan Allah dalam 2 hadis di atas mengumpulkan bakal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian di akhirat, karena dunia tempat menanam dan akhirat memetik hasil panen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul, yaitu amal soleh, karena dunia masratul akhirat. Jadi dunia ini adalah ladangnya. Salah satu kita disuruh berpikir lagi bahwasanya di dunia ini mungkin menurut kita tidak masuk akal ya. Nah, di sini yang ada di buku kalian semuanya, Allah memberikan gambaran atau nyata ya. Ini kebesaran Allah, ada laut 2 warna di selat di delta berwarna hitam dan biru langit. Jadi ini kan istilahnya tidak masuk akal atau bagaimana. Air 2 warna ini tidak menyatu. Kenapa? Tanda-tanda kebesaran. Singkat cerita, apapun itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk anak-anak sekalian, mohon maaf ya, ini mungkin yang terakhir tampilannya agak buruk karena memang penampakan agak terang. Yang terpenting bukan apa ya videonya yang tidak terang, tapi kalian bisa mendengarkan apa yang Pak Solihin sampaikan ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya, sehingga kita bisa belajar seperti dulu tatap muka di kelas dengan baik. Karena memang pembelajaran daring seperti ini tidak bisa maksimal, tapi ya apa boleh buat ya, ini kondisi saat ini ya, kita tetap bersyukur aja dengan keadaan sekarang. Yang terpenting kita tetap sehat, tetap semangat, dan kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Untuk pertemuan kali ini kita tak teruntukkan. Mari kita tutup dengan doa akhir belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farjudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.